Hai, welcome to Articles. Kisah singkat unik dan menarik saya akan bawakan kali ini karena udah hampir 2 minggu tidak bahas 3 kasus seru dalam satu video. Pada hari Kamis 10 Juni 2021, seorang janda usia 50 tahun bernama Jennifer Buell asal Philadelphia, Amerika, mengajak 2 putranya untuk liburan menjelang musim panas ke kota Cancun yang berada di negara Meksiko. Yang paling tua namanya Charlie usia 12 dan si bungsu Johnny usia 7 tahun. Jennifer merupakan seorang fotografer part-timer pada sebuah surat kabar, sekaligus penulis buku dan halaman blog. Setelah tiba di Cancun, mereka dijemput oleh pihak hotel, akan tinggal di sana selama beberapa minggu di resort bernama Club Med yang terkenal dengan paket penginapan lengkap. Letaknya dekat semenanjung Yucatan dengan pantai indah berpasir putih, dan juga ada beberapa lagun atau danau yang mengelilingi resort tersebut. Tempat ini juga terkenal dengan pelayanan ramah dan prima. Banyak aktivitas menarik bisa dilakukan oleh keluarga, terkhusus bagi anak-anak. Sebenarnya si bungsu Johnny selalu lengket sama ibunya kemanapun, tapi kali ini karena udah kenal beberapa tamu resort lainnya yang seumuran dan dijaga oleh staf hotel, dia lebih banyak ngabisin waktu di klub kids atau di pantai menikmati liburannya. Begitu juga dengan sang abang Charlie bersama anak-anak remaja lainnya yang punya rutinitas hampir membuatnya jarang berada di kamar. Sampai pada Jumat tanggal 18 Juni 2021 setelah makan malam, jadi udah 8 hari mereka tinggal di Club Med, keluarga kecil ini memutuskan melakukan kegiatan terpisah malam itu. Jennifer mau mengunjungi pameran coklat yang ada di auditorium. Si bungsu Johnny mau nonton acara badut di Club Kids, sementara Charlie ngumpul di tepi kolam utama bersama anak sebayanya. Saat waktu menunjukkan jam 9 malam, Charlie dikatakan bertemu dengan sahabat yang baru dikenalnya di situ 3 hari lalu, bernama Cyrus usia 13 tahun yang kemudian mereka ini ikut main petak umpet bersama 9 anak lainnya. Saat itu yang bertugas jaga adalah staf hotel yang kemudian menutup mata, dan semua bocah langsung ngambil titik sembunyi di sekitaran kolam sambil ngintip-ngintip supaya tidak ketahuan. Karena semua tempat udah diisi ya sama anak lain, akhirnya Cyrus dan Charlie menuju ke bagian ujung pinggiran kolam, di mana di sana di sudut itu dibatasi oleh pagar besi setinggi 60 cm. Ada gerbangnya, tapi biasanya digembok untuk menghindari anak-anak masuk ke area danau tanpa pengawasan. Setelah pagar masih ada tangga beton ke bawah. Ini yang dilihat sama Cyrus dan Charlie kala itu sebagai tempat strategis untuk ngumpet. Gerbangnya tidak digembok lalu menuju ke tangga bawah untuk bersembunyi sambil menunduk. Dalam beberapa menit kemudian, satu persatu anak lainnya mulai keluar dari persembunyian mereka, sementara Cyrus dan Charlie yang paling belakangan. Tapi ketahuan juga. Saat itu si Cyrus tiba-tiba ngelihat ada gulungan selang dekat pagar lalu mengambil benda tersebut. Dinyalain airnya dan disemprot ke beberapa anak lain yang kegirangan. Padahal saat itu sudah memasuki jam 9:15 malam. Sampai dengan sadar dia lihat ke belakang ke tangga dekat pagar, ternyata temennya si Charlie sudah tidak berada di sana lagi. Beberapa menit setelahnya ada seorang wanita bernama Maria usia 60 dan putranya Jacob usia 26 sedang dinner di lantai 2 restoran samping kolam dekat jendela yang ngedenger teriakan anak laki-laki. Suaranya berbeda, bukan seperti bocah yang teriak bermain, kayak menderita dan panik. Maria dan Jacob coba melihat ke bawah dari jendela, tapi lumayan gelap dan buram, namun tidak mengurangi rasa penasaran mereka. Keduanya berhenti makan, langsung turun ke lantai bawah lalu mengajak 2 orang pria petugas restoran untuk mencari sumber suara yang dimaksud. Keempatnya segera lari ke arah pagar besi, lalu melihat Cyrus menangis sambil menunjuk ke arah air di danau. Ternyata di situ terlihatlah seekor buaya sepanjang 4 meter di mana di mulutnya terdapat tubuh Charlie yang berontak meminta pertolongan. Beberapa orang yang ngelihat langsung panik dan histeris, bahkan sebagian coba menghubungi sang ibu Jennifer supaya ngelihat anaknya. Sementara pengunjung lain cuma bisa nontonin sambil berpikir pasrah bahwa si Charlie nggak akan bisa terselamatkan. Setengah tubuhnya, dari kaki sampai pinggang, udah masuk ke mulut hewan tersebut.
Tapi tidak bagi Ibu Maria dan putranya Jacob. Mereka berdua langsung lompat ke dalam air tanpa mikir-mikir, diikuti dua petugas dari restoran tadi. Sekarang mereka berempat benar-benar ngajak gelut buaya itu supaya melepas Charlie dari gigitan tajamnya. Mereka pelintir kepala hewan tersebut, matanya dicolok-colok, mulutnya dipaksa buka, badannya digebukin, hidungnya ditusuk-tusuk. Bahkan Ibu Maria coba menggigit salah satu kaki buaya. Apapun mereka lakukan dengan beringas supaya Charlie bisa lepas dari terkamannya. Drama penyelamatan itu berlangsung selama 3 menit sampai kemudian sang buaya nyerah, melepas gigitannya lalu pergi terbirit. Mereka berhasil ngebawa Charlie ke tangga dan menyeretnya ke pinggir kolam penuh dengan luka. Cairan merah udah kemana-mana, terkhusus di bagian kaki, sampai kemudian ibunya datang. Beruntung ada seorang dokter yang juga tamu hotel, menolongnya sambil nunggu ambulans muncul 30 menit kemudian. Walau sempat akan dilakukan amputasi, namun tidak jadi dan Charlie pun selamat sampai saat ini. Sebenarnya isu mengenai adanya 2 ekor buaya di lagun tersebut sudah sempat beredar ke masyarakat sekitar. Namun, pihak resort nggak pernah ada yang lihat langsung karena sebagian juga bilangnya itu cuma gosip. Tapi untuk antisipasi, mereka sejak dulu memasang pagar besi di sekitar area penginapan dan selalu digembok gerbangnya supaya tidak dilewati sama anak-anak. Entah siapa yang teledor tidak mengunci kembali saat itu, yang kemudian menjadi introspeksi bagi pihak Club Med. Tidak ada tuntutan dilakukan oleh Jennifer mengenai apa yang dialami putranya. Namun, pihak resort membayar sepenuhnya pengobatan yang dijalani oleh Charlie sampai lebih dari 5 kali operasi. Sangat bertanggung jawab hingga 2 tahun setelahnya. Buaya yang menyerang tidak berhasil dikejar, namun penjagaan dan protokol keamanan lebih diperketat kemudian. Jennifer juga sangat berterima kasih kepada 4 penyelamat, termasuk Ibu Maria yang udah umur 60 sama putranya Jacob yang selalu minta identitasnya disembunyikan. Rasa kemanusiaannya tinggi banget sampai rela mempertaruhkan nyawa sendiri. Salut, semoga masih ada ya orang-orang baik seperti mereka yang muncul di kehidupan kita sekarang. Pada Kamis 1 Januari 2015, keluarga Winfrey sedang berkumpul makan siang ngerayain tahun baru di rumah orang tuanya yang berada di South Yorkshire, negara Inggris. Namun salah satu anggota keluarga tidak hadir kala itu dan gak bisa juga dihubungin. Dia adalah seorang duda bernama Stephen Winfrey usia 50 yang hidupnya udah sendirian. Punya 2 anak namun keduanya tinggal sama mantan istrinya di luar kota. Dan kenyataannya lelaki tersebut pun baru 3 mingguan dipecat dari perusahaannya karena sering mabuk hingga ngebuat pekerjaannya berantakan. Kala itu dia emang sedang dalam masa-masa depresi dan kebanyakan melamun. Hampir seluruh anggota keluarga cukup khawatir takutnya si Stephen melakukan hal aneh untuk menyakiti dirinya. Namun sang adik Nadine coba menenangkan semua karena dia tadi malam sempat telepon-teleponan sama beliau dan Stephen cerita dia udah ada panggilan interview kerja minggu depan dan juga baru berkenalan dengan seorang wanita dari sosial media. Hidupnya sedang dalam masa bangkit lagi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Abangnya juga ngomong tadi malam bahwa dia akan telat hadir untuk ngumpul keluarga karena paginya seperti biasa akan ngejalani hobinya dulu, yakni berburu kelinci bersama anjing kesayangannya. Namun saat menjelang malam belum juga dapat kabar dan di rumahnya pun kosong, pihak keluarga mulai khawatir lalu menghubungi polisi. Karena belum 24 jam dan Stephen juga kan merupakan orang dewasa, pihak berwajib belum menanggapi laporan mengenai hilangnya lelaki tersebut. Besokan sorenya pada 2 Januari baru mulai dilakukan pencarian. Namun, masih dalam perjalanan ternyata udah ada telepon mengenai ditemukannya Stephen Winfrey. Inilah teori dan kesimpulan yang diumumkan pihak kepolisian mengenai apa yang terjadi pada pria berusia 50 tahun itu. Pada tahun baru pagi, Stephen mengunjungi Taman Squirrel di Doncaster untuk menangkap kelinci di area tersebut bersama seekor anjing dan 2 ekor musang miliknya. Nah, biasanya musang-musang tersebut disuruh untuk masuk ke lubang-lubang dalam tanah agar mendesak kelinci keluar dari persembunyiannya, lalu ditangkap sama Stephen dengan menggunakan senapan. Ini udah biasa dia lakukan. Banyak juga yang hobi begitu, namun saat itu bertepatan dengan perayaan tahun baru, tempatnya jadi sepi. Bahkan menurut CCTV cuma Stephen yang datang ke sana waktu itu. Saat ingin menunggu salah satu musangnya yang tidak keluar-keluar dari tanah dikatakan, Stephen dengan nekat ngintip ke salah satu lubang dengan diameter kurang dari 20 cm
yang harusnya nggak muat untuk dimasukin oleh kepalanya. Dia berlutut di tanah, lalu maksain kepalanya masuk ke dalam lubang tersebut. Perlahan-lahan digeser terus ke dalam sampai dia baru sadar kepalanya stuck dan sulit untuk dikeluarkan kembali. Jadi posisinya seperti nyungsep dalam lubang kelinci di tanah. Area di sekitar lubang nampak ada bekas cakar-cakaran yang kelihatannya Stephen berusaha keras ngeluarin kepalanya dari sana namun kesulitan. Ada usaha juga mencakar bagian tepi lubang tapi tetap nggak bisa. Dia mulai kehabisan oksigen dan sulit bernafas, sementara lehernya juga terjepit di lubang yang ngebuatnya tercekik hingga kehabisan udara. Dalam kepanikan dan kesakitan karena sudah kehabisan oksigen serta terjepit, dikatakan Stephen melakukan usaha lain dengan mencoba memutar-mutar badan di tanah agar kepalanya bisa keluar perlahan, seperti baut pada mur dengan harapan bisa segera menghirup udara segar masuk ke tubuhnya. Kenyataannya ini makin memperparah keadaan karena lubangnya kesempitan, malah dalam beberapa putaran aja lehernya terkilir bahkan sampai patah akibat usaha yang dilakukan. Di hari kedua pada 2 Januari 2015 sekitar jam 4 sore, ada pemburu lain yang muncul dan menemukan tubuhnya dalam posisi kepala terbenam di tanah lalu menghubungi polisi. Kejadian ini benar-benar dinyatakan sebagai kecelakaan dan bukan usaha untuk menghabisi diri sendiri. Sepatu boot, jaket, anjing dan musangnya ditemukan berada di samping tubuhnya dalam keadaan sehat. Stephen Winfrey dinyatakan meninggal akibat kehabisan udara dan leher patah atas tragedi tersebut. Poppy Concat merupakan wanita cantik usia 38 yang banyak membantu orang-orang di sekitarnya dalam menciptakan lapangan kerja. Tetangga banyak yang ikut sama dia karena janda yang satu ini ngebuka usaha grosiran, dari makanan kaleng, minuman bersoda, skincare sampai sepatu dan tas KW yang biasanya dijual via online. Jadi masyarakat yang mau ngebantu packing, urus orderan bahkan ngirim ke pelanggan pasti mendapat upah atas kinerjanya tersebut. Sementara Poppy punya pekerjaan utama sebagai pegawai negeri untuk bidang pariwisata di kota Phnom Penh, negara Kamboja. Poppy sudah memiliki satu putri usia 7 tahun tapi diurus sama babysitter dari masalah makan, pakaian sampai nganter ke sekolah. Sementara di kala itu, dia punya hubungan dengan seorang pria berusia 29 tahun yang bekerja sebagai marketing mobil, namanya Capu Boran yang dikenalkan oleh teman. Hubungan keduanya cukup erat walaupun banyak yang bilang si Capu aslinya miskin cuma ngejar duit doang. Omongan orang mana pernah dipedulikan karena yang jalanin hubungan kan mereka juga. Meskipun pada asistennya yang bernama Ruth, Poppy sering curhat bahwa dia juga ada main dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan cowoknya tersebut. Banyak pun pacarnya dan dia bangga akan hal itu. Sehari setelah tahun baru, Minggu tanggal 2 Januari 2022 sore, Ruth mengantarkan bosnya ke Hotel Botum untuk bertemu dengan Capu di sana dalam masa waktu kurang lebih 1,5 jam. Saat itu Ruth nunggu dalam mobil di parkiran depan dan sempat ketiduran karena emang lagi kecapean setelah semalam suntuk ikut dalam pesta bersama bosnya. Sekitar jam 7 malam, Poppy dan Capu keluar hotel itu, lalu masuk ke dalam mobil sambil terus beradu argumen. Ruth cuma jadi saksi sambil nungguin keduanya selesai ribut, dan Poppy ngebentak Capu agar keluar dari mobilnya. Terserah mau ngapain, yang penting jangan ikut dia, karena masih mau ketemu dengan klien. Capu sempat menendang bagian jok belakang dan terus teriak marah pada Poppy yang kemudian nyuruh Ruth jalan lagi menuju ke sebuah penginapan tanpa nama di sekitaran Jalan Dimitrov. 1 jam nunggu lagi, lalu Poppy masuk mobil dan menuju ke Orisei Hotel di mana sejak pukul 9 malam, Ruth disuruh nunggu dalam mobil di parkiran basement. Menjelang pukul 12 malam, Ruth terkaget saat dibangunkan pihak keamanan hotel yang langsung menyuruhnya bergegas ke lantai 5. Di sana udah rame orang, hingga salah satu yang dikenalnya bernama Harry Kiang mendekat dan ngasih tahu bahwa Poppy telah kehilangan nyawa akibat gagal jantung. Sang asisten sempat kaget kok bisa. Dia aja udah kenal lama sama bosnya nggak tahu bahwa Poppy punya penyakit jantung selama ini. Makanya kemudian mendekat, serta memeriksa tubuh wanita itu di atas ranjang yang sudah tidak bergerak dan tidak bernafas. Tidak ada yang boleh pergi saat itu sampai medis dan polisi datang. Bahkan kemudian, Harry dianggap sebagai orang yang telah dengan sengaja menghabisi nyawa Poppy. Dia sebagai tersangka sementara.
Dalam masa penyelidikan, pihak rumah sakit Calmette menyatakan bahwa penyebab nyawa Pofi melayang emang karena kelelahan hingga terjadi masalah kardiovaskular yang menyebabkan serangan jantung. Hal ini terjadi setelah Pofi melakukan hubungan badan bersama sang kekasih gelap, Harry Kiang, sebanyak 2 ronde di hari tersebut. Lelaki itu mengaku bahwa setelah begituan yang kedua kalinya, mereka langsung minum bir dan mendadak Pofi kejang-kejang hingga menghubungi office boy minta dibawakan air hangat. Namun semua terlambat. Harry takut disalahkan karena dia nggak merasa mengkasari Pofi, makanya mengambil kesimpulan sendiri bahwa ini adalah masalah jantung. Pihak keluarga masih belum terima dengan kesimpulan itu dan terus menyudutkan Harry. Soalnya 2 hari terakhir kan Pofi nggak kerja karena tahun baru, jadi lelah karena apa coba? Sampai kemudian sang asisten Ruth ditanya lebih lanjut mengenai kegiatan bosnya selama 2 hari ini, yang akhirnya dengan terpaksa nih, dia cerita juga bahwa sehari sebelumnya pada tahun baru 1 Januari, dikatakan Pofi curhat, dia menemui 6 orang kekasihnya karena udah keburu janji. Lalu melayani mereka semua di hotel yang berbeda, tapi Ruth cuma nemenin dari sore ke malam aja, karena paginya masih acara tahun baru di rumah sendiri. Pofi naik taksi. Di hari kedua, yaitu 2 Januari, baru nih sejak pagi disupirin sama Ruth ke 4 hotel berbeda untuk menemui 7 orang lelaki. Semuanya dengan janji akan dipuaskan. Menurutnya, seluruh kekasih Pofi emang selalu minta dilayanin di atas ranjang dalam rangka pergantian tahun dan sudah menjadi tradisi bagi dia. Mungkin ini yang sempat diketahui sang pacar Capu setelah dilayanin di Hotel Botum. Pofi mau nemuin orang lain, dilarang. Makanya berantem di mobil sebentar kemarin. Kenyataannya saat di Hotel Orusei pun ada 2 pria yang harus dilayani di kamar berbeda. Parahnya lagi, sama si Harry pun harus 2 ronde yang ngebuat tubuhnya benar-benar bergetar kelelahan hingga terkena serangan jantung. Itulah hasil yang diumumkan polisi dan dokter. Pihak keluarga malu namun tetap menuntut Harry untuk dipenjara. Sayangnya karena tidak terdapat luka lebam atau tanda-tanda kekerasan, lelaki itu terbebas dari tuduhan hingga kepergian Pofi dianggap meregang nyawa akibat sakit dan penyebab alami. Tidak ada yang ditangkap hingga kasusnya ditutup begitu aja. Bagaimana menurut kamu? Mana dari 3 kisah tadi yang cukup ngenes kalau diingat-ingat? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Maaf kalau suaranya lagi agak bindeng karena batuk. Terima kasih.